12 tahun tak diubah, Presiden Joko Widodo mempersiapkan pembenahan tata ruang untuk kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur atau yang dikenal dengan Jabodetabek Punjur. KTP Anda asal sana? Kita simak bersama ya selengkapnya dalam Langkah Jokowi Dandani Jabodetabek Punjur. Langsung saja kita lihat slide yang pertama. Perpres nomor 60 tahun 2020, Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2020 ini sudah diteken 13 April lalu yang merupakan revisi dari Perpres nomor 54 tahun 2008. Isinya tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Jabodetabek Punjur yang akan diperbaiki menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi selama 12 tahun terakhir ini. Nah, kawasan Jabodetabek Punjur ini penduduknya 33 juta orang, artinya dari populasi dan luas areanya ini sudah menyamai kota-kota metropolitan terbesar di dunia. Nah, maka itu diperlukan tujuan yang jelas untuk bisa menata wilayah ini agar bisa lebih efektif lagi. Apa sih tujuannya? Seperti yang tertulis di pasal 7, ini penataan ruang kawasan perkotaan Jabodetabek Punjur bertujuan untuk mewujudkan kawasan perkotaan sebagai kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional maupun regional yang terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya dan berbasis daya dukung lingkungan dan juga memiliki keterpaduan dalam pengelolaan kawasan. Nah, tentu untuk memperbaiki tata ruangnya ini akan ditemukan tantangan yang besar dan juga beragam. Nah, ada 6 isu terbesar diantaranya akan saya paparkan dalam slide berikutnya. Dalam Perpres nomor 60 tahun 2020 terdapat 6 isu yang ditinjau di slide ini. Saya akan jelaskan 2 isu yang terbesar diantaranya. Yang pertama adalah terkait kemacetan. Sebenarnya selama pandemi ini harus diakui ya, dengan adanya PSBB, maka juga melonggarkan kemacetan di Jakarta dan di sekitarnya. Jalanan kosong karena tidak ada aktivitas yang padat. Tapi kalau di hari normal, tidak dapat dihindarkan kemacetan menjadi isu yang paling meresahkan. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga di seluruh Jabodetabek Punjur. Nah, berdasarkan data dari Lembaga Pemantau Kemacetan Lalu Lintas asal Inggris, yaitu TomTom Index, di tahun 2019 ini Jakarta berada di peringkat 10 dari total 416 negara di dunia dengan tingkat kemacetan 53%. Nah, ini sudah lebih baik kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2018 ini di mana Jakarta menduduki peringkat ke-7. Bahkan di tahun 2017 di peringkat ke-4. Tapi sebenarnya tingkat kemacetannya ini tidak berubah, tetap ini 53%. Artinya mungkin memang kemacetan di Jakarta tidak berkurang, tapi negara-negara lain yang tingkat kemacetannya justru bertambah. Makanya posisi Jakarta akhirnya bisa turun ke posisi nomor 10. Nah, menurut TomTom, pada hari kerja atau weekdays, puncak kemacetan pagi hari terjadi setiap Senin pukul 7 hingga 8. Tingkat kemacetannya hingga 65%. Dan di sore hari terjadi setiap Jumat sore pukul 5 hingga 6 sore. Jadi waktu Anda yang hilang selama jam sibuk ini mencapai 174 jam setiap tahunnya atau setara 7 hari 6 jam. Jadi Anda bisa bayangkan dalam setahun Anda kehilangan lebih dari seminggu karena macet. Nah, kemacetan di Jakarta ini meluas hingga ke daerah sekitarnya yaitu Bodetabek Punjur. Salah satu faktornya karena banyak juga pekerja di Jakarta yang domisilinya di luar Jakarta. Isu terbesar kedua yang paling meresahkan juga ini adalah banjir. Mungkin Anda masih ingat di malam tahun baru tahun 2020 ini di mana terjadi hujan deras dan keesokan paginya di hari pertama tahun 2020 beberapa wilayah di Jakarta dan juga daerah sekitarnya tergenang banjir yang cukup tinggi. Nah, beda dengan kemacetan yang menyerang efektivitas ya. Kalau isu banjir ini relatif lebih kompleks juga karena taruhannya langsung pada hidup mati warga. Buktinya menurut data dari Pemprov DKI Jakarta di tahun 2020 ini ada 19 korban meninggal akibat banjir di bulan Januari. Jumlah ini kembali naik dari tahun 2015 di mana korban meninggalnya ada 5 jiwa. Nah, jumlah korban meninggal akibat banjir itu tertinggi waktu itu di tahun 2007 sampai 48 orang. Nah, untuk itu di pasal 8 Perpres nomor 60 tahun 2020 bagian D tertulis jelas soal penanggulangan banjir, termasuk di pasal 12 juga tertulis soal penghijauan kawasan tangkapan air dan juga penataan kawasan sepadan sungai dan pengendalian pembangunan di sekitar sungai. Juga di pasal 15 ada juga soal program pengendalian banjir dan rob. Dan juga ada pasal-pasal lainnya juga yang tujuannya untuk menghindari banjir di Jabodetabek Punjur. Nah, selain macet dan juga banjir masih ada 4 isu lainnya. Kita akan cek slide berikutnya. Iya.
ini dia masih terkait isu strategis berikutnya adalah terkait ketersediaan air baku. Air baku menurut Kementerian PU adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah atau air hujan yang memenuhi baku mutu sebagai air baku untuk air minum. Jadi air yang memenuhi standar untuk diproses sebagai air yang bisa dikonsumsi. Nah, Jakarta ini menjadi salah satu kota metropolitan yang mengalami kesulitan akses air bersih karena tidak merata untuk seluruh warganya, khususnya di musim kemarau. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena banyak warga yang belum tersambung air perpipaan, belum ada jaringan pipa nih di wilayah tempat tinggalnya. Banyak juga warga yang memilih untuk menggunakan air tanah. Selain itu, banyak juga warga Jabodetabek Punjur yang tinggal di lokasi ilegal. Kalau ilegal, akhirnya PAM tidak bisa menyalurkan air bersih ke sana. Nah, isu ini juga tertulis jelas di pasal 12 di mana pemerintah akan menetapkan kawasan lindung dan juga RTH untuk menjamin penyediaan air tanah dan air permukaan, juga konservasi air dan tanah. Nah, kalau berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, pandemi ini meningkatkan jumlah sampah, masker, dan sarung tangan sekali pakai. Bahan-bahan yang sulit terurai ini semakin banyak ditemui di rumah tangga warga Jakarta. Bukan hanya sulit terurai, tapi sampah jenis ini juga berpotensi menyebarkan penyakit. Tak hanya sampah jenis ini, secara umum juga PSBB meningkatkan sampah rumah tangga. Nah, ini juga di poin berikutnya, pemerintah lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menerbitkan kebijakan untuk membangun peta jalan pengurangan sampah. Diharapkan bisa untuk mengurangi sampah jelang new normal. Karena harus diakui masalah timbunan sampah di DKI ini juga masih terus bergulir. Kalau di tahun 2019 ini timbunan sampah mencapai 3,02 juta ton. Diperkirakan akan naik terus hingga di 2025 3,2 juta ton. Nah, menurut Pemprov DKI, 60% dari 7.600 ton sampah yang dihasilkan di DKI Jakarta setiap hari ini berasal dari kawasan pemukiman. Isu ini akhirnya melebar juga tidak hanya di DKI Jakarta, tapi juga meluas ke daerah sekitarnya. Di 2019 lalu bahkan pemerintah kota maupun Kabupaten Bekasi menyatakan Bekasi darurat sampah. Kebutuhan lahan TPA disebut jadi masalah utama, diikuti dengan sistem pengangkutan dan juga armada dan juga SDM yang katanya kurang. Nah, selain sampah masih ada isu lainnya juga, kita akan cek slide berikutnya. Nah, kali ini isu terkait penurunan permukaan tanah dan pemenuhan kebutuhan ruang. Kepadatan bangunan di DKI Jakarta dan sekitarnya memang menjadi hal yang memerlukan perhatian. Kalau kita lihat dari data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPUI, ini menyatakan Jakarta terancam tenggelam karena di wilayah pesisirnya saja ini mengalami penurunan 2,5 cm per tahun. 60% wilayah terisi dengan kegiatan ekonomi, jadinya kondisi kota metropolitannya ini semakin padat. Nah, tanpa tata ruang yang benar, maka Jakarta terancam turun sampai 75 cm dalam waktu 30 tahun ke depan, artinya tahun 2050 begitu ya. Penyebabnya ada 3, mulai dari pengambilan air tanah oleh penduduk, faktor geologis juga, karena memang jenis tanahnya ini adalah tanah aluvial. Tanah aluvial itu apa? Adalah tanah muda yang terbentuk dari endapan halus. Dan yang ketiga ada juga masalah terkait tata guna lahan. Nah, berikutnya terkait pengendalian pemanfaatan ruang dan juga pertanahan. Salah satu instrumennya adalah tata ruang. Jadi misalnya nih kawasan industri didirikan di dekat pemukiman penduduk atau sebaliknya begitu. Dan ini tentu dengan adanya Perpres ini diharapkan daerah Jabodetabek Punjur bisa menjadi percontohan untuk daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia untuk bisa menciptakan penataan dan efektivitas yang lebih baik lagi. Tapi kira-kira kapan ya untuk daerah lain? Kita tunggu bersama ya.